Rahman bin Abi Amrah, ya, dari Abu Rahman bin Abi Amrah, Utsman bin Affan, dakhala Utsman bin Affan al-masjid ba'da salatil maghrib. Utsman bin Affan masuk ke masjid pada maghrib lalu duduk sendirian. Faqa'ada wahdahu faqa'adtu ilaih, maka beliau duduk sendirian dan aku menghampirinya duduk bersama beliau. Ya. Lalu ia berkata, wahai anak saudaraku, ya ibni akhi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, barang siapa yang salat isya berjamaah maka seolah-olah dia salat selama separuh malam. Ya, ini motivasi kita agar salat isyanya berjamaah. Lihat, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Ya, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Ya. Kita paling banter sholat tarawih dari isya selesai jam 8.15 saja sudah ngos-ngosan, ya. Rata-rata jam 8. Ini sholat isya tak berjamaah seperti kita sholat malam separuh malam. Ya, berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shamal laili kullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, maka dia seperti salat semalam suntuk. Masya Allah, salat subuh. Ya, maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari amal yang istimewa. Maka sekali lagi kita itu layak untuk bersyukur, layak untuk berbahagia, dimudahkan sholat berjamaah di masjid isya dan subuh. Ya. Kalau sholat isya tok sholat berjamaah seperti sholat malam separuh malam. Ditambah lagi kalau sholat subuh berjamaah seperti telah sholat sepanjang malam seluruhnya. Kata Imam Nawawi bahwa maksud dari itu adalah perolehan pahala. Ya, jadi kita seolah-olah sudah sholat menghabiskan sekian rakaat kalau sholat isya berjamaah, sekian rakaat sholat separuh malam kalau sholat isya berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah berarti seolah kita mendapat pahala seperti kita sholat sekian rakaat dan sholatnya semalam suntuk. Ya, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laili kullahu. Masya Allah. Ya. Jadi kita betul-betul melatih diri kita untuk istiqomah di atas kebaikan. Salah satunya jika waktunya longgar, badan sehat, apalagi kita negerinya aman, ya ayo, ya sholat isya subuh berjamaah. Kalau jam-jam kerja, ya mafhum, ada di tempat kerja, ya ada di perjalanan misalnya, maghrib juga lagi capek-capeknya mungkin, pulang kerja dan sebagainya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon petunjuk pada Allah agar bisa mengejar pahala yang besar ini jamaah sekalian. Jika nanti catatan amal kita betul-betul penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal-amal istimewa, sehingga pemberat timbangan amal kita adalah amal kebaikan. Berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya, keutamaan mandi di hari Jumat. An Aus bin Aus qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtasala yaumal jumu'ati wa ghussala
wa bakkara wabtakara wa dana wastami'a wa ansit kana lahu bikulli khutwatin bi khutwiha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Masya Allah, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memandikan atau menyebabkan orang lain mandi, dalam sebuah riwayat yang dimaksud adalah menjadikan istri kita mandi junub. Sebenarnya kalau yang harus, kalau kita populernya berjima itu sunahnya malam Jumat, tapi redaksinya sunahnya pagi sebelum berangkat sholat Jumat. Ini dia. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memandikan atau menjadikan orang lain mandi, maksudnya istri kita mandi, ya berarti pada subuh misalnya, pagi-pagi menjadikan istri kita mandi junub. Jadi harusnya bukan malam Jumat, tapi sebelum sholat Jumat nih Mas Wal ya. Ya. Tapi kita populernya malam Jumat. Ya, dari sini kita populerkan sebelum Jumatan jadi pagi-pagi. Dari sekolah repot kayak saya. Mas Wal bisa Mas Wal ya Mas Wal. Pulang kasih tahu istrinya Mas. Ngamalkan sunnah oleh-oleh pengajian hari ini. Ya. Berangkat awal. Ya. Dan mendapatkan awal khutbah, mendekat kepada imam mendengarkan khutbah, tetap dan diam, wa angsit, maka bagi setiap langkah kaki yang dilangkahkan yang mendapat pahala setahun, pahala puasa dan sholat malamnya. Masya Allah, besar sekali jemaah sekalian. Mungkin itu yang paling utama, menjadikan istri kita mandi junub. Ya Mas Bal, luar biasa, pahala setahun, sholat malamnya dan puasanya. Masya Allah, gak ada tandingannya. Ya, mandi besar, ya jalan kaki, ya lihat, kana lahu bikulli khutwatin bi khutwiha, ya bi khutwiha ajru sanatin, setahun, siyamuha wa qiyamuha, puasanya juga, ya qiyamul lailnya juga setahun. Masya Allah. Jadi nek masih bisa dijangkau dengan jalan, monggo jalan. Ya. Kalau masih bisa dijangkau, nih saya dari rumah telat nanti. Harusnya saya dari rumah jam 10 nih ke sini. Ya. Berangkatnya meruput. Ya. Masya Allah ya. Mendengarkan serta diam. Masya Allah, besarnya hari Jumat ini jemaah sekalian. Pokoknya pagi-pagi mandi, ya pakai minyak wangi, ya siap rapi, jalan kaki nih bisa masih terjangkau. Luar biasa, maka kita bersemangat khusus, pilih baju khusus di hari Jumat, sediakan baju khusus untuk sholat Jumat, karena sholat Jumat ya hari raya pekanan. Ya. Bakkaro wabtakaro, meruput. Ya. Jangan malah diloke malikutit. Padahal pahalanya besar jauh sekalian. Ya. Bakkaro wabtakaro, meruput datangnya untuk sholat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengejar di hari Jumat mendapat pahala setahun puasanya dan qiyamul lailnya. Kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ma'dan bin Talhah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, lagi itu Sauban maula Rasulullah SAW. Jadi Sauban ini bekas budak Rasulullah SAW. Akhbirni bi'amali a'maluhu yudhilunillah bihil jannah. Kabarkan kepadaku tentang amal yang jika aku mengamalkannya, a'maluhu yudhilinillah bihil jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya 3 kali. Pada terakhir
aqala qultu ya bi ahabbil a'mal ilallah. Maka yang ketiganya, faqala alaika bi kathrati sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Jadi jangan sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sauban ini ya memberi kabar tentang perbanyaklah, hendaklah engkau banyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan Allah illa rafa'aka Allah biha darajah, Allah akan mengangkat meninggikan derajatmu, wa hatta anka biha khati'atan, dan menghapus satu dosa darimu. Ya. Jadi itu salah satu amal yang bisa masuk dalam surga adalah berbanyak sujud. Maksudnya adalah sholat. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan istirahatnya dengan sholat. Dan sampai kita sholat kok malah berat. Padahal sholat, ya pesan Rasulullah, alaika bikathrati sujudi lillah. Ya. Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah, melainkan ya sujud satu kali sujud akan mengangkat derajatmu satu tingkat, dan wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan menghapus satu dosa. Masya Allah ya. Maka kita benar-benar ya bersemangat untuk sholat, terutama sholat 5 waktu, karena dengan sholat 5 waktu kita dimasukkan ke dalam surga. Bahkan secara langsung dalam riwayat Muslim ada orang bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang bisa masuk ke dalam surga, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun-rukun iman dan rukun Islam. Kemudian orang itu berpaling, dipanggil oleh Rasulullah, kecuali engkau akan menambah dengan yang sunnah. Amalan berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kelihatannya sepele tapi besar di sisi Allah, layak. Ya. Jadi jangan kita ketika layak sebatas kegiatan sosial, tapi ibadah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata, barang siapa yang menghadiri jenazah hatta yusalliya falahu qirat, dia mensolati jenazahnya maka baginya satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana kana qiratan, dan barang siapa yang mengiringi jenazahnya hingga mensolatkannya, menguburkannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dan layat mensolatinya itu 1 qirat, duduk ya, tidak sampai dimakamkan. Karena di sini punya kebiasaan sampai mengiringi ke pemakaman Ki Ageng Jari, Ki Ageng Kritis misalnya, hatta tudfana kana qiratan, dan dia setelah sholat jenazah nyolati ikut mengantarkan ke pemakaman, lahu qiratan, baginya 2 qirat. Ditanya, wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimaini, yakni 2 qirat ini seperti 2 gunung yang besar. Ya, kalau di zaman Rasul berarti di dalam sebuah riwayat 1 qirat itu seperti 2 gunung Uhud, ya, memanjang, ya, besar. Masya Allah, itu cuman layat. Kalau memang tidak sempat, cukup mensolati saja itu sudah 1 qirat. Waktunya longgar, ikut pemakamannya, Masya Allah, 2 qirat. Ya, kelihatannya sepele, cuma layat.
padahal pahalanya besar, ya. Jadi entengan nih kemana-mana layat. Jadi kita semangati, ya. Jadi jangan sampai, ya kalau memang longgar, ya. Jadi ketika layat bukan hanya orang terdekat kita, minimal satu kampung kita layat, ya. Ya, minimal satu kampung kita layat demi mengejar 2 qiraat ini. Jadi nek layat jangan lupa sholat untuk mendapatkan keutamaan, ya. Jangan layat berhenti sampai ngawur, tapi mensolatinya agar mendapat keutamaan. Di dalam ayat lain, ya, fi ihdar ya muslim man shalla ala janazati wa lam yattaha fal qirat. Barang siapa yang sholat jenazah yang tidak sampai mengiring ke pemakaman, maka baginya, jadi tidak sampai ke pemakaman, hanya sampai sholat, maka baginya 1 qirat. Fa in tabi'aha fal qiratan. Maka barang siapa yang mengikutinya sampai pemakaman, maka baginya 2 qirat. Ya, insyaallah. Dan kita kebiasaan-kebiasaan baik seperti layat ini, ya, diniati ibadah. Karena ketika kita diniati ibadah, kita tidak akan kehilangan keutamaan, ya, mensolatinya, mengiringnya sampai ke pemakaman, ya. Satu hadis lagi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pas waktunya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang luar biasa. Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, ya. Jadi kita ibadah apa itu standarnya sudah dilipat gandakan. Tidak ada yang nilainya 1. Rata-rata memang sudah dilipat ganda, karena ini keistimewaan umat akhir zaman, ya. Ada penjelasan secara khusus. Jadi setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, standarnya sudah dilipat gandakan jamaah sekalian, ya. Qala Allah azza wa jalla illa sauma fa innahu liwan ajibi. Kecuali, ya, jadi lipat gandakan dibalas dengan 10 kali kebaikan yang seumpamanya, sehingga 700 kali lipat. Masya Allah, dengan sholat, ya. Apalagi yang seperti baca Quran per hurufnya, dan 1 huruf dilipat gandakan kali 10. Secara umum juga setiap kebaikan dilipat gandakan sampai ini dia 700 kali lipat. Kecuali puasa, artinya lebih besar lagi pahala berpuasa jemaah sekalian. Itu urusan Allah, saking istimewanya puasa. Makanya kita bersyukur kemarin bertemu dengan bulan Ramadan dan puasanya bisa tuntas. Amin ya rabbal alamin. Karena ini dia illa, ya, sauma fa innahu li wa ana ajibi. Kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Tak terhitung, ya. Lisaimi farhatan, ya, bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, ya, yakni kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti.